Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Dwi Haryati dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 19104030025, kelas A. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas manajemen SDM atau sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga kependidikan di RA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini. Nah, simak penjelasannya berikut ini ya. Dalam manajemen sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga kependidikan RA, ada 4 hal yang harus dibahas. Yang pertama, ada konsep dasar pendidik dan tenaga kependidikan RA. Lalu yang kedua ada fungsi dan tujuan pendidik dan tenaga kependidikan RA. Yang ketiga, ada kegiatan. Yang keempat, ada upaya-upaya dalam meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan RA. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama ini ada konsep dasar manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan RA. Nah, konsep dasar ini manajemen ini dalam bahasa Indonesia berarti pengelolaan. Jika secara term atau istilah, manajemen adalah upaya melakukan pengelolaan seluruh aspek pendidikan untuk mencapai keberhasilan sebuah proses pendidikan yang dijalankan. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Nah, dari istilah tersebut dapat disimpulkan pengertian dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan pendidik, dan latihan atau pengembangan pemberhentian. Hal ini dipertegas oleh Muniroh dan Muhyadi, menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia, potensial turut serta dalam mewujudkan mutu pendidikan nasional. Setidaknya, ketika membahas sumber daya manusia, harus melihat dari teori dari manajemen sumber daya manusia, sehingga ada kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Nah, adapun manajemen dalam sumber daya manusia dipandang sebagai orang yang mempunyai tugas khusus dan membuat sistem orientasi ke depan dalam meningkatkan pendidikan. Mempunyai konsep saling bekerja sama juga bagian dari manajemen yang dilakukan kepada pendidik, sehingga guru mampu meningkatkan pelayanan berupa informasi melalui teknologi sehingga mampu mengefisiensikan kinerja yang dihadapi. Nah, Bu Erni Munastiwi sendiri menjelaskan bahwa upaya dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia seperti di PAUD harus memperhatikan aspek-aspek dalam pengelolaannya. Pengelolaan yang ditanamkan harus mempunyai prinsip moral, baik itu ketika melakukan manajemen baik, ketika memberikan pelatihan kepada guru, sehingga pendidik akan termotivasi dan melakukan inovasi agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kinerja yang dilakukan. Sehingga para pendidik tidak terasa terbebani dalam melakukan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Nah, pada intinya, dengan adanya manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan dalam suatu lembaga PAUD, pengelola dapat mengembangkan sumber daya manusia tersebut untuk menciptakan layanan pendidikan yang optimal, sehingga mampu memberikan pelayanan
pendidikan kepada anak secara efektif dan efisien begitu. Nah, di manajemen lembaga RA ini harus memperhatikan antara profesionalitas dan kualitas sehingga mampu memberi jaminan bagi terlaksananya kurikulum dengan baik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut tuh lembaga RA itu harus melakukan manajemen tenaga kependidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, habis itu pengembangan secara sungguh-sungguh untuk melatih, membina gitu atau mentraining staf-staf yang ada dalam lembaga RA. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tujuan SDM tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga RA. Yang pertama, ada tujuan. Di sini ada beberapa tujuan, tapi saya hanya mengambil 4 tujuan. Yang pertama, di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Jadi jika suatu lembaga RA itu bisa membangun atau membuat manajemen yang sedemikian baik, maka kualitas RA itu sendiri akan lebih maju daripada RA lainnya. Dan kita harus membuat RA ini harus lebih kreatif lagi, harus lebih produktif, harus lebih berprestasi lagi agar lembaga RA ini dapat diminati oleh banyak orang gitu. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga, ada memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kependidikan dan pendidik yang cakap, amanah, dan memiliki motivasi yang tinggi. Lalu yang keempat, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi, meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, lalu sistem kompensasi dan insentif yang sesuai dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Lalu yang selanjutnya ada fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada 5 fungsinya. Saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama, ada pengadaan. Pengadaan adalah proses seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan tenaga pendidik yang efektif dan efisien, membantu tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, ada penyeleksian. Proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang amat penting gitu dalam proses manajemen sumber daya manusia. Nah, proses seleksi ini terdiri dari berbagai spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar, mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak. Nah, yang selanjutnya ada pengangkatan. Pengangkatan ini merupakan alat bagi pemimpin dan pemecahkan masalah kemanusiaan. Ini disebabkan analisis jabatan dapat memberikan bantuannya dalam hal diantaranya dalam perencanaan organisasi, penilaian jabatan, dan seleksi penempatan kerja. Lalu yang keempat ada penempatan, ada yang kelima ada pelatihan. Nah, yang ketiga ini yaitu kegiatan manajemen sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Yang pertama, ada rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri, tenaga pendidik dan kependidikan dalam lembaga PAUD meliputi pengorganisasian suatu lembaga, yaitu rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, mengembangkan jabatan kerja. Perekrutan tenaga pendidik merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan untuk memperoleh tenaga pendidik yang dibutuhkan. Nah, para edukator atau tenaga pendidik profesional dan semi-profesional dalam pendidikan anak usia dini direkomendasikan untuk memiliki sejumlah kompetensi, yaitu kompetensi akademik, profesional,
personal dan sosio-interpersonal. Selain itu, mempersiapkan perangkat dalam melakukan perekrutan tuh proses pelaksanaannya memilih orang yang mampu dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, pendidikan yang telah direkrut harus dipekerjakan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki oleh pendidik, sehingga pendidik berkompeten dalam melaksanakan tugas. Adanya evaluasi berupa penilaian kinerja juga harus dilakukan sehingga kualitas pendidikan akan terjaga. Nah, pemberian berupa penghargaan kepada pendidik yang berprestasi itu juga merupakan bagian dari manajemen pendidik. Nah, lalu yang kedua ada pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam hal ini maksudnya itu usaha memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini tuh untuk agar tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga produktivitas tuh dapat ditingkatkan. Nah, langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan pembinaan ini memberikan kesempatan kepada pendidik untuk terus melakukan pengembangan diri, seperti kegiatan pelatihan, simposium, lokarya, dan seminar. Nah, hal ini tuh merupakan bagian dari pembinaan yang diberikan kepada pendidik oleh lembaga pendidikan. Jadi, pengembangan diri juga harus dilakukan oleh pendidik secara mandiri, seperti menggunakan teknologi, membaca buku, membaca artikel untuk menambah wawasan yang dimilikinya. Nah, pengembangan diri juga harus dilakukan secara formal dan berkepanjangan, dan melakukan kegiatan untuk memberikan kesempatan bagi tenaga didik agar mampu bertanggung jawab atas kesempatan yang telah diberikan dan mempunyai jiwa yang amanah dalam jabatan yang diambil gitu. Terus dalam pembinaan ini juga biasanya itu dilakukan oleh direktorat yang memberikan pelayanan pembinaan berupa profesi, sertifikasi, kompetensi, perlindungan kesejahteraan, dan melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan. Nah, untuk yang ketiga ini, kegiatannya itu berupa pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik itu tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Nah, manajemen pendidikan juga harus menekankan sanksi kalau atau apabila pendidik melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Nah, sanksi ini dapat diberikan berupa pemberhentian untuk tenaga pendidik agar tidak lagi melaksanakan tugas yang telah diberikan gitu. Pemberhentian dapat diberikan berupa sementara maupun selamanya. Akan tetapi dalam prosesnya sebuah lembaga harus memperhatikan aspek-aspek yang harus diperhitungkan gitu. Seperti kinerja, permintaan bersangkutan, mencapai usia maksimal mendidik, adanya penyederhanaan organisasi, pelanggaran pidana, tidak bertanggung jawab, meninggal dunia, dan kurangnya jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas. Lalu poin keempat yaitu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Yaitu, nah yang pertama ini, profesi guru harus memiliki status yang sama dengan profesi yang lain yang selalu membutuhkan pengembangan. Guru yang profesional itu harus memenuhi syarat seperti berikut: memiliki program pendidikan yang jelas, yang kuat, serta aktif dalam program pendidikan secara umum, unggul, cerdas, dan antusias untuk membantu peserta didik. Yang kedua, pendidik profesional harus mendapatkan sumber yang cukup. Nah, yang ketiga, profesionalisme guru harus diimbangi dengan peningkatan remunerasi. Nah, dalam sumber daya di pendidik dan tenaga kependidikan ini itu merupakan sentral dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, jadi kita setiap upaya untuk membenahi pendidikan
dan harus melihara penataan terhadap guru atau pendidik atau pemimpin atau tenaga kependidikan yang mampu memanage seluruh komponen lembaga sekolah, terutama pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu kunci berhasilnya pergerakan pendidikan dalam rangka memenuhi standar mutu pendidik. Nah, anak usia dini itu sangat membutuhkan sistem manajemen yang tepat. Peningkatan mutu pendidikan juga harus diawali dari pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Karena anak usia dini pun diajar dari tenaga pendidik yang pintar dan kreatif, jadinya harus bisa memanage atau mengelola bagaimana dan agar sistem pembelajarannya ini menarik untuk anak gitu. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas itu didukung dengan perencanaan kurikulum juga dan proses implementasi yang tepat. Maka mutu layanan pendidikan anak usia dini akan semakin baik dan mampu melahirkan anak-anak yang hebat dan tercapainya cita-cita negara untuk membentuk anak-anak yang memiliki karakter sejak dini gitu. Nah, dalam hal ini tuh untuk meningkatkan SDM juga perlu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satunya tuh upaya untuk menjaga kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Seperti misalnya pengembangan teknologi. Nah, dengan adanya pengembangan teknologi ini, perangkat tersebut diharapkan dapat membantu dunia pendidikan gitu. Pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan kemampuan untuk mengimbangi perkembangan teknologi itu. Pendidik dapat menggunakan perangkat teknologi sebagai fasilitator bagi siswa dalam upaya mendukung proses belajar siswa. Nah, tenaga kependidikan juga sama halnya dengan pendidik dalam penggunaan teknologi informasi terbaru. Dengan adanya teknologi informasi ini, tenaga kependidikan tuh dapat lebih mudah gitu loh untuk melakukan pelayanan kepada penggunaan pendidikan. Jadi jika diimbangi dengan tenaga pendidik yang profesional, maka lembaga di RA pun akan lebih maju dan lebih kreatif. Nah, mungkin begitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.